Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Orang yang bertakwa juga adalah orang yang akan disediakan untuk mereka surga. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu disediakan untuk mereka surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Kalau kita bicara tentang surga, siapa sih orangnya yang ingin ya masuk ke neraka? Atau siapa sih orangnya yang tidak mau masuk dalam surga? Walaupun kata baginda Rasulullah bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali yang gak mau. Ya. Yang gak mau di sini tuh artinya mereka yang sebetulnya kalau ditanya ya dia pasti mau. Hanya perilakunya, perbuatannya seolah-olah dia memang gak mau masuk ke surga. Perilakunya, perbuatannya menunjukkan bahwa dia tidak mau masuk surga. Walaupun mungkin pasti semua orang, siapa sih orang yang tidak mau masuk ke surga ya. Orang yang banyak dosanya pun kalau ditanya pasti dia ingin masuk ke dalam surga. Atau siapa sih orangnya yang ingin masuk ke neraka? Jadi orang-orang yang bertakwa itu mereka yang diberikan oleh Allah keistimewaan berupa surga. Kita bisa lihat umpama dalam Al-Quran ya, Ali Imran ayat 133, 134, 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kata Allah, bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhanmu. Segeralah ya, wassari'u ini kata perintah yang menunjukkan cepat ya. Segeralah engkau, cepatlah engkau ila magfiratim mir rabbikum. Segeralah engkau untuk menuju ampunan Tuhanmu, yaitu Islam. Islam ini agama yang di dalamnya adalah ampunan Allah. Orang yang beribadah, orang yang melaksanakan ibadah, itu ciri orang yang sedang menuju ampunan Allah. Syariat Islam merupakan jalan untuk sampai kepada ampunan Allah. Wa jannatin, dan surga. Arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat limuttaqin, yang Allah sediakan untuk mereka orang-orang yang beriman. Nah, ini ya. Surga yang luasnya arduhas samawati wal ard. Jadi kalau kita bertanya berapa sih luasnya surga, ya memang hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita melihat dalam Ali Imran 133 ini, kita bisa menemukan bahwa luasnya surga arduhas samawati wal ard. Jadi luasnya seluas langit dan bumi. Jadi nanti kita di surga tidak perlu ya berdesak-desakan seperti kita di komplek kita di dunia ini kan ya. Persaingan begitu ketat ya. Persaingan begitu ketat, orang bangun rumah itu ya jor-joran ya, kadang-kadang sampai lebar luas, sementara tetangganya hanya kebagian berapa meter. Dia sampai begitu bikin rumah luas, lebar, tinggi ya. Di komplek kita berdesak-desakan ya. Bahkan di Indonesia ini merupakan negara yang padat penduduk ya. Sehingga misalnya di kota-kota besar seperti Jakarta misalkan ya, itu kalau kita masuk ke kampung-kampung itu kan subhanallah ya, sangat begitu padat. Orang berdesak-desakan, kadang bikin rumah itu tembok orang dibikin rumah lagi gitu. Tapi di surga nanti tidak ada orang yang berdesak-desakan. Surga itu sangat teramat luas. Kita tidak usah khawatir akan kehabisan kapling di surga. Karena di sana tidak ada persaingan ya, di surga tidak ada persaingan. Semuanya sudah disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang iri dengki, tidak ada orang yang hasud,
Tidak ada orang yang jealous, ya, iri dengan kondisi orang, tidak ada. Di surga semuanya sama. Bahkan di surga tidak ada rumah reot, ya. Tidak ada rumah yang kumuh, rumah yang kecil. Di surga hampir semuanya sama, istana megah. U'iddat limuttaqin, itu merupakan hadiah yang Allah persiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini keuntungan menjadi orang yang bertakwa adalah mereka disediakan oleh Allah tempat tinggal yang abadi, yaitu surga. Nah, kemudian orang takwa yang seperti apa yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Nah, ayat berikutnya 134 menjelaskan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama, orang bertakwa yang nanti akan mendapatkan surga itu ciri-cirinya yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menginfakkan. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Tidak global, tidak umum, tapi terperinci. Orang bertakwa yang mendapatkan surga itu, ya, cirinya yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Mereka orang bertakwa yang selalu menginfakkan sebagian hartanya fis sarra'i wad-dharra, baik kondisi lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Ini ciri yang pertama ya, syarat pertama. Untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak, yang bersedekah, bukan hanya ketika dia sedang longgar, bukan hanya ketika dia sedang banyak rezeki, tapi wad-dharra, ketika sempit pun. Kadang kita kalau bersedekah itu mikir-mikir ya. Ketika lagi banyak uang sih kita nggak pakai mikir ya. Tapi ketika kondisi sempit, kita sedang miskin umpama ya, sedang paceklik, kita kadang mikir mau sedekah itu. Ya ngapain sedekah, uang saya juga masih kurang. Ya, gitu prinsipnya ya. Ngapain saya sedekah ke orang, memberi ke orang, uang saya juga masih kurang. Gitu. Sebetulnya ini bukan rumus orang yang bertakwa ya. Bukan rumusnya orang infak kan. Kita bersedekah tidak harus nunggu kaya. Kita bersedekah tidak harus menunggu punya uang ketika uangnya banyak. Jadi kondisi sempit pun kita tetap dianjurkan bersedekah. Dan sedekah ini merupakan alat pancing rezeki ya. Jadi untuk memancing rezeki kita banyak bersedekah. Dengan sedekah ini maka Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Ya. Tidak ada orang yang suka bersedekah kemudian dia miskin, itu tidak ada. Ada orang bertanya, Pak, kenapa itu orang miskin sekali? Iya, itu dulu padahal waktu mudanya itu kaya loh. Kaya raya dia. Kok sekarang miskin? Ya itulah karena orang suka sedekah sih jadi miskin. Kan nggak ada ya. Yang seperti ini nggak ada. Adanya orang bersedekah adalah orang yang diluaskan rizkinya, diperbanyak rizkinya, dilipat gandakan rizkinya. Jadi kalau kita ingin memancing rizki, satu di antara caranya adalah dengan kita banyak bersedekah. Yungfikuna, berinfak. Berinfak. Orang berkata, apa sih Pak bedanya infak dengan sodakoh? Ya ada persamaannya, ada perbedaannya. Ya. Kalau infak ini biasanya lebih kepada materi. Bisa infak menggunakan uang, bisa infak menggunakan beras, bisa infak menggunakan sembako ya. Atau menggunakan bahan bangunan, kita bisa. Jadi infak itu biasanya lebih ke materi. Ada fisiknya, ada wujudnya, ada yang kita beri. Tetapi sodakoh ini sifatnya adalah umum, ya sifatnya adalah umum. Apapun yang kita beri itu bentuknya adalah sedekah. Apakah bentuknya uang, apakah bentuknya itu doa,
Jadi ada orang yang bertanya, apa sih Pak bedanya infak dengan sedekah, dengan sodakoh? Ya sebetulnya persamaannya adalah ya sama-sama pemberian ya. Sama-sama kita memberi. Namun bedanya kalau infak ini lebih kepada materi. Misalkan uang, beras, ya, sembako, atau mungkin bentuknya adalah benda-benda material ya untuk membangun masjid. Bentuknya adalah fisik ya. Materi itu infak. Kalau sodako ini sifatnya umum ya. Orang bersedekah tidak harus bentuknya materi ya. Orang bersedekah tidak harus bentuknya uang. Orang bersedekah tidak harus bentuknya adalah sembako. Tapi apapun yang kita beri itu sudah menjadi sebuah sedekah. Mendoakan orang itu sedekah. Ya. Itu sedekah ya. Bahkan senyum kita kepada saudara kita merupakan sedekah. Ya. Senyumnya kita kepada saudara kita sudah dianggap sedekah. Berpahala. Ketika kita bertemu dengan sahabat kita, saudara kita, kita bermuka cerah. Itu sedekah. Ketika mengucap salam kita kepada teman-teman kita, itu juga bagian daripada sedekah. Jadi sedekah ini sifatnya umum. Adapun infak ini lebih ke materi. Tidak bisa infak menggunakan senyum ya. Misalkan ada pembangunan madrasah, orang keliling kampung, bagi-bagi proposal ya, mengharapkan dana. Maaf mas, saya nggak punya uang, saya infaknya menggunakan senyum ya. Ini nggak bisa. Bagaimana mungkin madrasah bisa berdiri kalau hanya modalnya senyum? Bagaimana pondok pesantren bisa berdiri kalau modalnya hanya berdoa? Bagaimana masjid bisa berdiri kalau modalnya hanya muka berseri-seri? Nggak cukup dengan itu. Untuk membangun masjid, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, yayasan Islam, panti asuhan Islam, rumah-rumah tahfidz, butuh materi. Butuh infak ya. Bukan hanya sedekah dalam bentuk senyuman dan doa itu enggak cukup dengan doa, butuh adanya uluran materi itu kan. Membangun masjid umpama ya, panitianya ada 50 orang. 50 orang panitia pembangunan masjid dan dia tidak kemana-mana ya. Ngedarin proposal tidak ya. Minta sedekah ke warga juga tidak. 50 orang ini beramai-ramai berdoa kepada Allah. Ya nggak bisa begitu. Kita bukan level Nabi, bukan level Rasul yang ketika berdoa langsung turun rezeki. Kita perlu berjuang, peras keringat banting tulang mendapatkan yang kita inginkan itu. Membangun pondok pesantren modalnya misalkan ya 10 miliar. Ya kan butuh yang namanya kita mengedarkan proposal, kita merapat kepada penguasa, barangkali mereka ingin bersedekah. Ya. Harus ada usaha ke sana, bukan yuk kita rame-rame berdoa, mudah-mudahan pesantren yang kita bikin segera jadi. Tapi nggak ada usaha untuk mencari uang yang nggak bakal bisa terwujud pesantren itu. Ya. Ini bedanya infak dengan bersedekah. Jadi infak itu umumnya menggunakan materi ya, uang dan lain sebagainya. Adapun sedekah ini lebih sifatnya umum. Apapun yang kita berikan ya kepada orang lain yang ada maslahatnya itu bisa menjadi sebuah sedekah. Senyum kita kepada saudara kita itu juga bagian daripada sedekah. Jadi yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, mereka lah orang-orang yang pertama menginfakkan rizkinya fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi yang sempit. Satu. Adapun yang kedua, orang yang nanti akan diberikan surga, cirinya adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Kalau tadi mampu berinfak dalam kondisi
lapang maupun sempit. Yang kedua, selain itu dia mampu menahan amarah. Ini juga bukan perkara yang mudah ya. Ini perkara yang sulit juga. Menahan emosi, menahan amarah ketika kita sudah di puncak kemarahan kita, ini kan sulit. Orang kalau sudah sampai di puncak emosi, ya sudah, hilang kontrol ya. Ngomong sudah enggak disaring lagi, yang dia ucapkan sudah enggak difilter lagi. Dia enggak bisa melihat di depan itu siapa, entah orang tua kah, entah orang yang harus dia hormati kah. Orang marah tuh biasanya hilang kontrol ya. Nah, kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam pertarungan. Tapi orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang mestinya dia bisa marah, tapi dia bisa mengurungkan niatnya. Orang yang mestinya dia mampu melampiaskan amarah, memungkinkan untuk bisa melampiaskan amarah, tapi dia blokir semua itu, dia lebih menahan dirinya. Dia lebih memilih beristighfar kepada Allah. Ini luar biasa. Ini yang sulit. Ini yang sulit bagi kita ya. Ketika ada teman mengejek kita, merendahkan kita ya, menghancurkan martabat kita, menginjak-injak harga diri kita, muncullah emosi dalam diri kita ya, sebagai pelampiasan rasa tidak sukanya hati kita terhadap ucapan orang lain. Ditambah lagi dengan dorongan setan ya. Setan ini paling seneng, paling sibuk kalau ngelihat kita marah gitu, setan itu. Dia terus ya memancing emosi kita ya, memancing amarah kita. Membuat kita yang semula lupa sudah mulai meredak, dipancing lagi, disurut lagi itu. Ya, setan itu selalu menjebak kita agar terus selalu dalam kondisi emosi. Ya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Ya, walaupun ada marah-marah yang sifatnya wajib ya, misalkan ketika kita dihina, agama kita dihina oleh orang-orang kafir, kita harus marah ya. Tidak boleh ditahan itu. Agama kita jadi bahan hinaan, baginda Rasul jadi bahan olok-olokan, Islam jadi bahan tertawaan, jadi bahan ejekan, kita harus marah itu. Minimal kita menunjukkan sikap nggak sukanya kita karena agama kita dihina. Seumpama kita nggak punya power, nggak punya kekuatan untuk membalasnya, minimal kita menunjukkan kekesalan kita. Tidak terimanya kita ketika agama kita dihina. Jangan sampai agama kita dihina, nama baginda Nabi diinjak-injak, Islam jadi bahan cemoohan, kita malah tertawa, ya. Malah diam saja, tidak ada rasa membela, ya, memiliki agama ini. Tidak ada merasa bahwa ini agama saya dihina, aku nggak terima. Itu seperti baginda Rasulullah. Ya. Baginda Rasul itu selama pribadi beliau yang dihina, selama nama beliau yang dilecehkan, Nabi biasanya mampu menahan diri. Tetapi saat agama Islam yang dihina orang, agama Islam yang dicemoohkan orang, diinjak-injak orang, Nabi bela ya. Nabi nggak tinggal diam, cabut pedang maju ke medan perang. Kenapa? Agama yang sudah dihina-hina. Jadi orang yang mampu menahan emosi itu orang yang paling kuat ya. Buat apa badannya kekar, badannya kuat, ototnya berisi ya. Tapi dia nggak mampu menahan amarah, itu orang lemah itu. Itu orang lemah. Tapi biarpun dia orangnya kurus ya, badannya kecil, pendek, tapi dia mampu menahan emosinya, mampu mengendalikan amarahnya, ini orang kuat. Ini orang kuat. Jadi orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan orang yang ahli dalam bidang pertaruhan ya, ahli tarung, ahli gulat, bukan. Orang yang hebat itu bukan orang yang selalu menang di ring tinju, bukan. Orang yang kuat, orang yang hebat adalah mereka yang mampu menahan emosinya saat memungkinkan dia untuk marah.
Sehingga pantas orang yang seperti ini mendapatkan surga. Ya. Layak mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah. Karena ini perkara yang tidak mudah. Wal kadhiminal ghaidh, ya, orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga kata Allah, wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Orang yang hatinya terbuka untuk selalu memaafkan orang lain. Ini juga tidak mudah, ya. Apalagi dia sudah membuat kita emosi, sudah membuat kita marah, bahkan sudah menjatuhkan harga diri kita umpama, ya, yang sulit untuk kita maafkan itu. Tapi namanya orang, sebesar-besar apapun kesalahan orang, tidak boleh kita menutup pintu maaf, ya. Tidak boleh kita, ya, ada ucapan sudah tertutup pintu maaf untuk kamu, tidak, ya. Ketika dia minta maaf, ya segera kita sebagai orang muslim, umatnya baginda Rasulullah, memaafkan. Ya, memaafkan. Kalau kemudian misalkan sudah terlanjur dilarikan ke jalur hukum, ya, itu lain cerita, yaitu ada pihak-pihak yang terkait, ya, untuk tetap menjalankan hukum sih, ya terserah. Yang penting kita sudah memaafkan itu. Ya. Nah, ini memang sulit, ya. Sulit, apalagi kita sudah dihina, sudah dirusak harga dirinya, sudah dirusak nama baik kita. Kemudian orang itu datang ke hadapan kita minta maaf, nampaknya sulit kita untuk memaafkan. Nampaknya sulit. Kamu sudah menghancurkan nama saya, sudah mencemarkan nama baik saya, mencemarkan nama baik keluarga saya. Harga diri saya diinjak-injak oleh kamu, sekarang kamu datang minta maaf, ya. Kalau orang tidak memiliki jiwa yang terbuka, tidak memiliki kedewasaan, maka akan sulit untuk memaafkan orang lain. Baginda Rasulullah misalkan, ya, beliau bukan hanya kepada orang yang baik dengan beliau, dengan musuh pun ketika beliau akan dibunuh, ya, musuh berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan kepada baginda Rasulullah. Tapi saat yang bersangkutan meminta maaf, Nabi maafkan itu. Nabi maafkan itu. Karena bagi Rasulullah, dia belum mendapatkan hidayah, ya. Orang yang belum dapat hidayah, ya nggak usah dicaci maki, ya. Misalkan ketika Nabi di kota Taif itu kan, Nabi sedang mengalami amul husni, ya. Tahun-tahun kesedihan, Nabi ditinggal oleh Khadijah sebagai istri beliau, ditinggal pula oleh Abu Thalib sebagai paman beliau. Nabi begitu sedih ketika itu, ya. Sehingga Nabi kemudian untuk menghilangkan kesedihan, Nabi berdakwah, ya. Menyibukkan diri berdakwah di kampung Taif namanya. Tapi apa yang terjadi ketika baginda Nabi berdakwah di sana? Ini orang Taif memang keras-keras, ya. Nabi berdakwah bukannya disambut malah disambit. Nabi dikeroyok rame-rame, dilempari batu. Nabi dilempari batu itu. Dilempari kotoran onta itu. Dikejar-kejar baginda Nabi, lari Nabi menghindar ke kebun anggur. Sampai di kebun anggur itu Nabi terpojok, datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, aku datang atas izin Allah untuk menawarkan bantuan kepadamu. Kalau engkau mau, orang-orang Taif tadi yang melempar kamu dengan batu sampai kamu berdarah seperti ini, kalau kau mau Muhammad, akan aku balas mereka. Jabal Uhud akan saya angkat, akan saya timpakan kepada mereka supaya hancur semua. Nabi terdesak, Nabi sedang disakiti, Nabi berdarah kakinya itu. Apakah Nabi kemudian emosi, dendam kepada orang Taif? Tidak. Nabi tidak dendam. Bahkan ketika Jibril menawarkan bantuan pun, apa kata Nabi? Jangan Jibril, jangan. Jangan kau balas mereka dengan kekerasan. Kenapa Muhammad? Karena saya ini rahmatan lil alamin. Saya ini rahmat bagi lingkungan. Enggak pantas bagi seorang nabi, seorang rasul
seorang rahmatan lil alamin kemudian punya dendam membalas kejahatan orang. Ya Muhammad, tapi mereka sudah keterlaluan. Jangan. Daripada engkau hantam mereka, kau aniaya mereka, lebih baik yuk kita doakan mereka. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan kepada mereka hidayah. Karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Bayangkan baginda Rasulullah itu. Disakiti, dilempari batu sampai berdarah. Bajunya berlumur darah dengan berlumur kotoran onta itu. Nabi dikepung, dikejar. Ditawarkan bantuan oleh malaikat Jibril. Nabi menolak, malah Nabi memaafkan orang-orang Taif. Bahkan orang yang melempari itu dibalas dengan doa. Coba kira-kira ada nggak seorang mubalik, seorang penceramah, kiai sedang dakwah, sedang ceramah, dilempari dengan batu, dilempar dengan kotoran hewan misalkan, apakah dia kemudian akan memaafkan? Ya, akan lapang dada? Saya kira sulit. Ya. Apalagi mendoakan, ya Allah, doakan jamaah saya yang telah melempari saya dengan batu ini. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Nampaknya sulit ya. Sudah dilukai, sudah berdarah, sudah dihina ya. Ujungnya apa? Kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Kita larikan ke pengadilan, ke jalur hukum, subhanallah. Tapi Nabi tidak. Hatta Nabi disakiti. Nabi sampai berdarah, bajunya kotor penuh dengan lumuran darah, dengan lumuran kotoran onta. Nabi malah mendoakan orang-orang yang melempari dengan batu itu. Wal'afina 'anil nas. Ini sulit ya. Memaafkan ya, ketika kita Idul Fitri misalkan ya, datang saudara kita, tetangga kita saling bersalaman, itu sih mudah ya. Ketika kedua orang ini tidak punya salah kemudian datang saling berjabatan tangan, saling memaafkan, itu sih sulit. Itu nggak sulit, itu mudah ya. Yang sulit itu kalau umpama kita memaafkan orang yang sudah berurusan dengan kita. Yang paling berat kalau kita memaafkan orang yang sudah menghancurkan kita. Yang sudah menzolimi kita, mencemar nama baikan kita, menghancurkan martabat kita. Datang dia minta maaf, ini akan sulit. Sehingga dalam akhir ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Berbuat baik ketiga tadi, yang pertama orang yang menginfakkan hartanya, yang kedua orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan saudaranya. Ini perbuatan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Adapun yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa yang nanti akan mendapatkan surga adalah mereka yang ketika dia berbuat zalim, baik menzalimi dirinya sendiri atau menzolimi orang lain, zakarullah, dia segera ingat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah, fastaghfaru. Ya. Kemudian dia beristighfar. Dia beristighfar. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah punya dosa. Ya. Karena tidak ada orang yang nggak punya dosa. Semua kita pasti punya dosa. Orang yang baik itu orang yang apabila dia berdosa, dia segera ingat kepada Allah, menjadikannya dosa yang telah dilakukannya sebagai pedoman untuk tidak diulangi kembali. Ini orang yang baik. Ya. Orang yang ketika berbuat baik, dia segera ingat kepada Allah. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishah, ketika dia berbuat fahisyah, berbuat keji, au dzalamu, atau mereka menzalimi, anfusahum, entah dia menzolimi dirinya sendiri pun, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Dia segera untuk bertaubat kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah.